Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Taliana Ramadhani dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2023. Hari ini saya ingin sedikit membahas tentang paper yang berkaitan dengan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang bermateri tentang konstitusi dengan judul paper Konstitusi berperan sebagai pelindung hak asasi manusia atau HAM dan hak-hak warga negara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Artinya, apa itu? Yaitu pertama konstitusi, yang kedua ada hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah hak-hak warga negara. Nah, yang pertama, apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan memerintah dalam suatu pemerintahan di suatu negara. Nah, ada yang kedua, ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri itu adalah hak yang melekat pada kita sebagai manusia. Itu tuh contohnya misalnya hak hidup. Nah, hak itu melekat kepada kita karena kita keberadaannya itu sebagai manusia. Lalu yang ketiga ada hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kita terima secara penuh dan dipertanggungjawabkan oleh warga negara. Mungkin teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, apa sih hubungan konstitusi, dan dalam hal ini kita membahas peranannya sebagai pelindung HAM dan hak asasi manusia ya. Nah, apa sih hubungannya konstitusi jadi punya peran nih dengan di Indonesia sebagai pelindung HAM dan hak warga negara? Nah, untuk menjawab itu kita perlu kembali sedikit ke belakang kepada zaman waktu Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya. Menurut Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup. Mengapa? Karena ketika seseorang memegang kekuasaan atau memiliki kekuasaan, ia cenderung lebih banyak menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang-orangnya. Nah, ini akan mengarah ke fase di mana kekuatan atau kekuasaan hanya berputar pada satu tempat saja, yang menyebabkan kekuasaan itu menjadi sentral. Nah, ini berpotensi menyebabkan atau melahirkan pemimpin yang otoriter. Nah, apa maksudnya? Pemilik kekuasaan tersebut cenderung akan menggunakan kekuasaannya semaunya saja atau sewenang-wenangnya dia saja. Dia tidak akan memedulikan entah itu rakyatnya atau negaranya. Yang ia pikirkan hanyalah kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang yang mendukungnya. Ini akan menyebabkan banyak sekali penyimpangan dalam negara tersebut. Ketika kita membahas tentang pemimpin otoriter, ada satu masa yang akan selalu diingat oleh masyarakat Indonesia, yaitu masa Orde Baru, di mana pemerintah Indonesia ini melakukan kesemena-menaan terhadap kekuasaan yang dimilikinya demi kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang yang mendukungnya, tanpa memedulikan rakyat dan negaranya. Waktu itu memang sudah ada konstitusi, namun konstitusi ini bersifat multi-interpretable atau bisa ditafsirkan dengan banyak arti. Ini menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan. Ya, sebagaimana kita tahu juga ketika masa Presiden Soeharto ini menjabat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ia lakukan. Oleh karena itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat membatasi kekuasaan-kekuasaan ini. Nah, disitulah asal mula lahirnya konstitusi, yang mana menjadi suatu peraturan atau hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh para pemerintah dan pejabat-pejabat yang ada di dalamnya. Oke, jadi kita udah tahu nih apa itu konstitusi, apa itu hak asasi manusia atau HAM, dan apa itu hak-hak warga negara. Kita juga sudah tahu latar belakang konstitusi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan konstitusi terhadap perlindungan
HAM dan hak-hak warga negara. Nah, ada beberapa kasus yang bisa kita jadikan contoh, misalnya kasus COVID-19 di Indonesia pada Maret tahun 2020. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia dan mulai menyebar, kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah adalah karantina, yang mana bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Namun, kebijakan ini sedikit bertentangan tentang amanat konstitusi. Disinilah peran penting konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara. Menurut atau merujuk pada PP 021 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus, berisi pembatasan atau karantina yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau pemenuhan dasar warga masyarakat. Nah, di sini berkat konstitusi yang ada atau peran konstitusi di sini adalah untuk mengingatkan pemerintah bahwasannya kebijakan atau keputusan yang diambil tidak boleh melupakan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan hak-hak warga masyarakatnya. Ada pula kasus lain yang bisa kita lihat peranan konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak warga negara, yaitu pada Agustus lalu tahun 2023 ini, yang mana terjadi kasus pelecehan terhadap Miss Universe Indonesia Febian Nicole. Nah, di dalam konstitusi telah ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, yang mana harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas orang lain. Nah, sudah jelas berarti di sini konstitusi peranannya adalah melindungi setiap masyarakat Indonesia, yang mana dalam kasus ini pelaku tidak menghormati, tidak mempertahankan, tidak menghargai, dan tidak melindungi hak asasi seseorang. Nah, ini bisa saja akan dikenakan pasal. Pelaku bisa saja kena hukuman, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta pada pasal 11. Nah, ada pula kasus lain yang bisa kita lihat peranan konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak warga negara, di mana kasus seorang dokter gigi asal Sumatera Barat, Romi Shofa Ismail, yang mana status CPNS-nya dicabut dikarenakan atau beralasankan bahwa ia penyandang disabilitas. Padahal dalam konstitusi ini ia sudah jelas dipaparkan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 28H ayat 2, yang mana berisi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah, di sini sudah dipaparkan, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak fundamental sama seperti kita, seperti umumnya. Hanya saja mereka memiliki hak khusus yang dimaksudkan sebagai upaya pelindungan karena kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Masih ada banyak lagi kasus-kasus atau peristiwa yang bisa membuat kita melihat lebih jelas peranan konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia atau HAM dan hak-hak warga negara. Misalnya saja yang akan datang ya, yaitu pemilihan umum Presiden Indonesia. Nah, kita diberikan jaminan kebebasan untuk memilih, untuk berdemokrasi. Nah, seperti bagaimana pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, juga adil dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita diberikan jaminan oleh konstitusi untuk bebas memilih, bebas untuk berdemokrasi, bebas untuk untuk dipilih dan memilih. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dari paper yang saya tulis, dari tugas yang saya tulis. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan, akan lebih baik apabila ada saran dan kritik dari para penonton. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.